Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala pujian kepada Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua ini, khususnya nikmat iman yang mendorong kita datang ke masjid ini untuk mengingat Allah dengan melakukan salat berjamaah. Kita sempurnakan mengingat Allah itu dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan anggota tubuh kita ini. Dan ini merupakan sebuah kenikmatan lahir maupun batin. Bagi orang yang beriman akan bisa menikmati perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa taala lewat salat yang baru saja kita lakukan itu. Maka dengan mengingat Allah dengan benar, hati kita ini akan menjadi tenang, hati kita akan menjadi damai, perasaan bahagia akan kita rasakan dalam hidup ini. Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati, dan kita ini harus pintar-pintar untuk bisa menikmati hidup dan kehidupan ini. Jangan sampai kita tidak bisa menikmati Islam ini sebagai karunia. Dan sampai kita tidak bisa menikmati hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala seperti salat yang baru saja kita lakukan. Maka orang yang bisa menikmati salat sebagai sebuah karunia, maka dia akan berupaya untuk semakin dalam dalam menikmati hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Bapak dan sekalian, salat yang kita lakukan ini merupakan sebuah penegasan akan keberadaan diri kita sebagai hamba Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Bahwa seluruh rangkaian hidup kita dari waktu ke waktu, dari subuh ke duhur, dari duhur ke asar, dari asar ke maghrib, maghrib ke isya, dan isya ke subuh kembali, adalah merupakan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun tugas kita, apapun status dan kedudukan kita, apapun pekerjaan yang kita lakukan, semuanya merupakan wujud pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dengan salat yang kita lakukan ini, di samping untuk mempertegas status kedudukan kita sebagai hamba Allah, juga merupakan sebuah muhasabah, sebuah evaluasi apakah dalam perjalanan waktu kita, dalam perjalanan kegiatan kita dari waktu ke waktu itu sudah istiqomah atau konsisten kita di dalam beribadah kepada Allah. Apakah masih ada kekurangan-kekurangan, masih adakah penyimpangan-penyimpangan, masih terjadi bias di dalam mewujudkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika kita di kantor, ketika kita di perusahaan, ketika kita di rumah, di pasar, ketika kita di kampus, di istana, di mana saja. Apa-apa yang kita lakukan itu apa betul sudah lurus, sudah benar, istiqomah di jalan Allah ini sebagai wujud ibadah kita kepada Allah atau tidak. Maka salat yang kita lakukan juga merupakan sarana, alat, media untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup kita ini. Semoga dengan begini Bapak dan Ibu sekalian, kita semakin baik. Artinya kita semakin tua, semakin bertambah waktu usia kita, maka kita semakin baik di dalam mewujudkan kehambaan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, kajian kita malam hari ini masih terkait dengan masalah syahadah, masalah tauhid uluhiyah yang kemarin sudah kita kaji. Setelah kita berupaya untuk menggunakan akal kita dengan melakukan iqra, melakukan tilawah terhadap ayat-ayat Allah,
baik ayat-ayat qauliyah maupun kauniyah yang ada ini, maka ini merupakan sebuah hujjah yang kokoh yang tak terbantahkan lagi untuk menuju kepada tauhid uluhiyah. Sehingga Bapak dan sekalian yang kami hormati, orang Islam itu adalah orang yang mampu menggunakan akalnya dengan benar, sehingga mampu mengantarkan dirinya untuk bisa mengambil keputusan hidup secara tepat, yaitu menuju kepada syahadah itu sendiri. Dan yang disyahadatkan itu adalah hal yang sangat pokok, yang merupakan hakikat hidup yang akan dinyatakan, yang akan diperjuangkan selama hayat di kandung badan. Bapak dan sekalian yang kami hormati, yang lalu kita sudah menyampaikan mengenai tema atau inti daripada dakwah seluruh para rasul, bahwa inti dakwah seluruh para rasul adalah tauhid uluhiyah itu sendiri, yaitu mengantarkan umat manusia ini untuk sampai kepada tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu kepada tauhid uluhiyah la ilaha illallah. Karena itu Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena tauhid uluhiyah ini adalah merupakan pokok, dan kemarin sudah kita sampaikan, yang merupakan asas, yang merupakan inti daripada segala sesuatu yang ada ini. Kalau sesuatu yang ada, Allah menciptakan alam semesta ini juga demi kalimat la ilaha illallah. Allah mengutus seluruh rasul juga demi kalimat la ilaha illallah. Allah menurunkan wahyu, semuanya itu demi kalimat la ilaha illallah. Surga dan neraka itu juga konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Adanya mizan, timbangan yang ada nanti pada yaumil hisab, itu adalah juga konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Surga dan neraka itu juga konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Berbahagia dan tidaknya manusia ini juga merupakan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah itu sendiri. Kalau kita sudah menemukan kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini, maka ini merupakan kekayaan, kalau bisa dikatakan kekayaan, yang tak ternilai harganya. Yang tak ternilai harganya. Karena itu orang Islam adalah orang yang mampu, ya, mengantarkan akalnya ini untuk sampai kepada kalimat la ilaha illallah ini. Nabi dan Rasul membacakan ayat-ayat Allah juga dalam rangka mengantarkan umat manusia ini untuk sampai kepada kalimat la ilaha illallah ini. Bapak dan sekalian, sahabat-sahabat Nabi, pada saat Rasulullah SAW mengantarkan sahabat-sahabatnya itu kepada kalimat tauhid ini, maka sahabat-sahabat Nabi termasuk istri beliau Khadijah merasakan menemukan sesuatu yang tak ternilai harganya, yang tidak bisa diukur dengan apapun, dengan materikah, dengan kedudukankah, dengan jabatankah, dengan apa saja, tak ternilai harganya, yaitu kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini. Nah, bapak-bapak sekalian yang kami hormati, maka bila kita sudah memahami kalimat ini dengan benar, ya, dan kita memahami hakikat hidup dan kehidupan ini dengan menemukan dan memahami kalimat ini, sehingga kalimat ini menjadi ruh kita, menjadi jiwa hidup dan kehidupan kita, sehingga ini menjadi keyakinan dan keimanan kita yang menggerakkan seluruh pikiran kita, perasaan kita, yang menggerakkan seluruh anggota tubuh kita adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu bukan sekedar menggerakkan kepala kita, menggerakkan la ilaha illallah, ini sudah cukup bagus, atau menggerakkan nafas kita, ya, ada aliran pernafasan, ya, kalimat la ilaha illallah untuk menggerakkan nafasnya, ya, tenaga dalam dengan menggunakan kalimat la ilaha illallah, ya sudah lumayan. Tapi orang yang memahami hakikat la ilaha illallah, dia menyadari bahwa la ilaha illallah itu adalah
gerakan hidup dan kehidupan kita ini. Jadi gerakan hidup dan kehidupan kita ini adalah gerakan la ilaha illallah, gerakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga la ilaha illallah ini merupakan gerakan ideologi, gerakan politik, gerakan ekonomi, gerakan sosial, gerakan budaya, gerakan pendidikan, gerakan hidup dan kehidupan ini. Maka jika kita sudah menjadikan hidup kita ini dijiwai oleh kalimat tauhid ini, maka di situ letaknya kita baru mampu menempatkan hidup ini sebagai wujud peribadatan kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena itu kalau kita bersyahadat ini bukan karena ikut-ikutan, bukan karena taklid buta, yaitu mengikuti tanpa dasar, tapi kita bersyahadat ini atas dasar kita menggerakkan seluruh daya yang kita miliki, baik pendengaran, penglihatan maupun hati nurani. Jadi akal kita ini kita gunakan semaksimal mungkin untuk membaca ayat-ayat Allah itu, sehingga kita mampu menyimpulkan hakikat segala sesuatu dalam kalimat la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah itu merupakan konsekuensi daripada seluruh ilmu pengetahuan yang ada dan seluruh kejadian yang ada adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga la ilaha illallah ini adalah satu-satunya yang menjadi nafas kita, yang menjadi gerakan kita, yang menjadi hidup dan kehidupan kita. Satu-satunya ikatan yang mengikat seluruh aktivitas kita adalah kalimat la ilaha illallah, yang mengikat seluruh pekerjaan kita, seluruh tugas kita, seluruh kehidupan pribadi kita, seluruh kehidupan keluarga kita, seluruh kehidupan yayasan kita, seluruh kehidupan ormas kita, seluruh kehidupan politik kita, seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, seluruh kehidupan di alam semesta ini adalah ikatan la ilaha illallah, dan tidak ada ikatan yang lain yang benar kecuali ikatan ini saja. Dan memang untuk ini Allah menciptakan alam semesta ini, dan untuk ini Allah menciptakan umat manusia di muka bumi ini, dan untuk ini Allah berikan petunjuk Al-Quran 30 juz dan menurunkan seluruh Rasul yang ada, termasuk Muhammad Rasulullah SAW, Rasul terakhir. Maka Bapak dan Saudara sekalian, inilah satu-satunya pekerjaan yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan. Dalam bahasa kita harus kita syahadatkan. Nah, karena itu orang yang sudah bersyahadat asyhadu, sebenarnya pada saat itu dia menyatakan, dia memproklamasikan, dia melakukan perikatan, dia melakukan janji setia, dia melakukan baiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa satu-satunya kalimat yang akan dinyatakan, dibuktikan, diamalkan, diperjuangkan selama hayat kandung badan adalah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu mana syahadat. Jadi kalau sudah asyhadu, ya enggak main-main lagi Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kalau saudara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka tidak main-main. Karena itu di dalam kitab I'anatul Talibin oleh Al-Bakri Ad-Dimyati, beliau mengatakan bahwa kalau kita bersyahadat, maka di situ ada yang bersyahadat asyhadu, berarti saya, aku yang menyaksikan, dan ada yang disaksikan, yaitu kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dalam kitab At-Timarul Yani'ah oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, beliau menyatakan bahwa ada 5 rukun syahadat itu. Pertama adalah syahid, syahid yang menyaksikan, Jadi orang yang berilmu, Bapak dan Ibu sekalian, orang yang menggunakan ilmu dengan benar, selanjutnya dia menyimpulkan keilmuannya itu, maka dia menjadi asyahid. Itu asyahid yang menyaksikan, dengan jelas, sebagaimana dia menyaksikan sesuatu di siang bolong,
jelas dia adalah sosok muwahhid yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat pertama adalah syahid, rukun syahadat itu, yang menyaksikan. Yang kedua menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi adalah masyhud, al-masyhudu lahu, yang disaksikan baginya, yaitu Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang menyaksikan ya siapa saja, ya kita ini orang Islam adalah asyahid yang menyaksikan. Yang kedua al-masyhudu lahu, yang disaksikan baginya, yaitu Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena Allah dan Rasulnya sudah disaksikan, maka berarti seseorang yang dikatakan asyahid itu adalah orang yang sudah memakrifati Allah dan memakrifati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin kita bersaksi atau menyaksikan atau mendeklarasikan sesuatu atau membuat pernyataan kalau yang dinyatakan itu tidak jelas bagi diri seseorang itu. Karena itu orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, maka dia sudah mengenal betul, memahami betul, mengenal betul Allah yang pertama. Yang kedua, memahami betul dan mengenal betul siapa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, serta apa yang dibawa oleh beliau, yaitu risalah Allah Subhanahu wa taala. Syarat ada rukun yang kedua. Yang ketiga adalah al-masyhud alaih, yang disaksikan atasnya, yaitu al-jahid, yang menyangkal terhadap wahdaniyah Allah dan risalah Rasulullah Muhammad SAW. Jadi orang yang sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka pada saat itu juga pas sekalian dia melihat siapa-siapa sebaliknya daripada asyahid itu sendiri, yaitu al-jahid, yaitu orang yang menyangkal, orang yang tidak mengakui, lebih lanjut lagi meyakini tentang keesaan Allah secara uluhiyah, maupun tidak mengakui terhadap risalah yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang itu sudah bersyahadat dengan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka di sana menjadi jelas siapa yang menjadi hamba Allah, yang menjadi pengikut Rasulullah Muhammad SAW, dan siapa yang mengingkari Allah dan mengingkari Rasulnya Muhammad SAW, serta apa yang dibawa oleh beliau, yaitu risalahnya. Kemudian rukun yang keempat kepada sekalian adalah al-masyhud bihi, yang disaksikan. Yang disaksikan di sini adalah ada al-isbat, yaitu penetapan. Illallah, itu kecuali Allah, itu adalah penetapan al-isbat tentang wahdaniyah Allah, tentang keesaan Allah, baik secara rububiyah, uluhiyah maupun al-asma wa sifat, dan isbat tentang risalah bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ ada penetapan tentang wahdaniyah Allah dan penetapan tentang risalah bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah rukun yang keempat. Dan yang kelima adalah syihad. Ya, syihad itu dengan lisan, artinya redaksi daripada syahadat itu sendiri. Seseorang dikatakan sebagai seorang Islam, maka dia harus membaca 2 kalimat syahadat. Bacaan 2 kalimat syahadat secara redaksional itulah syihad. Dan itu kita sudah sama-sama mengetahui bahwa syihad syahadatan itu adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak dan Rasul kalian yang kami hormati, itulah yang disyahadatkan oleh seseorang yang punya ilmu. Yang punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan kalimat tersebut, malaikatnya juga begitu. Begitu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Orang yang memiliki ilmu juga melakukannya dengan jujur, dengan penuh tanggung jawab, ya, tentang kalimat, tentang syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini penting sekali. Kenapa ini harus kita bicarakan sebelum membicarakan yang lain-lain?
maka syahadatan ini harus dibicarakan terlebih dahulu, mendahului pembicaraan apa saja. Tidak boleh kita bicarakan apa saja sebelum ini kita bicarakan dengan tuntas, sehingga kita memahami dua kalimat syahadat ini dengan baik, dengan benar. Karena syahadat ini merupakan ruh, merupakan kunci, merupakan pengawal dari perjalanan kita sebagai hamba Allah, daripada perjalanan keislaman kita. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, sebelum bikin pesantren, sebelum bikin masjid, sebelum bikin yayasan, sebelum berumah tangga, sebelum bermasyarakat, membuat ormas, sebelum berpolitik, berparpol, sebelum bangun negara, sebelum mengurusi dunia ini, Bapak dan sekalian, inilah satu-satunya pekerjaan yang harus mengawali seluruh kegiatan kita. Ini kalimat ini. Kalau ini belum benar, maka yang lain menjadi tidak benar. Kalau ini tidak sah, maka yang lain menjadi tidak sah. Kalau ini tidak sempurna, maka yang lain menjadi tidak sempurna. Kalau ini tidak paham, maka yang lain menjadi tidak jelas. Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita buat yayasan? Untuk apa kita hidup menjadi tidak jelas? Karena seluruh ikatan yang ada itu harus tunduk pada ikatan ini. Itu ikatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Jika tidak, maka kehilangan makna, kehilangan arti, kehilangan ruh, kehilangan jiwa, kehilangan nilai di sisi Allah, kehilangan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk atau tidak termasuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bentuknya salat, puasa, zakat, haji, umrah berkali-kali. Jika tidak dijiwai oleh kalimat ini, Bapak dan Ibu sekalian, jika tidak digerakkan kalimat ini dengan benar, maka tidak masuk dalam kategori beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita harus hati-hati, Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Ini harus kita pahami betul. Makanya mestinya seluruh santri yang ada, seluruh murid yang ada, siswa yang ada, pemuda yang ada, semuanya ini harus paham dulu tentang fikih syahadat ini. Tentang fikih apa? Syahadat ini. Sebelum fikih yang lain-lain. Fikih ibadah dalam arti yang macam-macam itu, ibadah mahdhah, fikih muamalah, fikih jinayat, dan lain sebagainya. Maka fikih syahadat ini harus diselesaikan terlebih dahulu, karena ini adalah yang memberikan landasan. Ini menjadi tumpuan. Semuanya dibangun di atas landasan ini. Bapak dan sekalian yang kami hormati, kemudian sebagai orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah, sudah tentu dia sudah mengetahui makna daripada syahadat la ilaha illallah itu sendiri. Makna syahadat la ilaha illallah adalah mengimani, meyakini, menetapkan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi dalam hidup ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sebuah tuntutan yang mewajibkan bahwa seluruh apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan sekalian yang kami hormati, kalimat la ilaha adalah nafyun, nafi, meniadakan untuk punya hak siapa saja atau apa saja selain Allah untuk diibadahi. Jadi kalau kita ngomong la ilaha, maka berarti kita telah menafikan apa saja, siapa saja selain Allah Subhanahu wa taala tidak punya hak untuk diibadahi. Karena itu kalimat la ilaha illallah secara ijmali, secara global, maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diabdi secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, jadi makna daripada syahadat kita yang pertama
La ilaha illallah itu maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada diabdi, tidak ada yang diabdi secara hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, seringkali kita masih mendengarkan atau membaca ya, arti daripada la ilaha illallah itu la ma'budu illallah. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Salah, Pak. Jadi nggak ada yang disembah kecuali Allah, makna itu salah. Jadi kalau kita mengartikan la ilaha illallah, tidak ada yang disembah kecuali Allah, maka ini dikatakan wahada batil. Nah, ini adalah batil, salah. Lianna ma'nahu anna kulla ma'budin bihaqqin aw batilin huwallah. Karena kalau tidak ada yang disembah kecuali Allah, maka artinya adalah setiap yang disembah secara hak atau secara batil itu adalah Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Nanti orang Kristen menyembah Allah, orang Hindu menyembah Allah, semuanya apa? Nah, batil. Ya. Tidak ada yang disembah secara hak kecuali Allah. Kalau tidak ada yang disembah kecuali Allah, wah itu batil nanti. Salah artinya itu. Menjadi apa? Salah. Jadi semua yang disembah adalah siapa? Allah. Salah itu. Karena kalau kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, maka kita memahami bahwa kita bersaksi bahwa tidak ada yang diabdi disembah secara hak kecuali siapa? Allah. Secara hak kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terjemahkan tidak ada yang disembah kecuali Allah, maka itu arti yang salah, yang batil. Ada juga yang mengartikan la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan segala sesuatu ini kecuali Allah. Wa hadza juz'un min makna hadil kalimah. Ini ada sebagian saja daripada makna kalimat la ilaha illallah. Tetapi bukan itu yang dimaksud. Karena hal itu hanya menetapkan tauhid rububiyah. Dan itu tidak cukup. Tidak cukup, Bapak-Bapak sekalian. Dan itulah syahadatnya orang-orang musyrik itu juga begitu. Orang-orang musyrik itu zaman Nabi juga sudah mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta ini, yang mengatur, yang mengurusi adalah Allah. Tetapi dia tidak memberikan ketundukan satu-satunya dalam hidup ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syahadatul musyrikin. Syahadat orang-orang musyrik zaman Nabi dulu. Bapak-bapak sekalian, kalau kita ngomong la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, maka termasuk di dalamnya. Kenapa Allah hanya satu-satunya yang kita sembah? Karena dialah satu-satunya yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurusi alam semesta ini. Karena itu la khaliqa illallah itu hanya bagian saja daripada makna la ilaha illallah. Keren ya? Jadi kalau mana la ilaha illallah itu tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah, itu artinya seperti itu. Maka bukan itu yang dimaksud makna daripada kalimat la ilaha illallah itu. Tetapi mana bahwa yang menciptakan alam semesta dan kehidupan ini hanya Allah, itu bagian saja daripada makna la ilaha illallah. Dan makna la ilaha illallah tidak dimaksud artinya la khaliqa illallah, tidak yang menciptakan kecuali Allah, tetapi ini maksud adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Ini jelas Pak sekarang ya? Jelas ya? Jadi kalau kita ngomong la ilaha illallah itu artinya bukan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Bukan itu yang dimaksud. Dan la ilaha illallah adalah tauhid uluhiyah. Baik konsekuensi daripada tauhid rububiyah, konsekuensi daripada tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah ini adalah tauhid amaliyah kita. Bagaimana hati kita, bagaimana ucapan kita, lisan kita, dan bagaimana perbuatan kita menunjukkan ketundukan yang penuh dan kepatuhan yang penuh hanya kepada Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Itu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Dan itu kemarin sudah kita sampaikan untuk mengantarkan kita sampai pada materi kajian kita hari ini. Kemudian juga ada yang mengartikan bahwa makna la ilaha illallah itu adalah la hakimiyata illallah. Ya, tidak ada yang berhak untuk menetapkan hukum
aturan main dalam kehidupan di jagat raya ini, termasuk bagi manusia ini kecuali Allah, itu bagian saja Bapak Ibu. Itu apa? Bagian saja. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah yang menetapkan hukum-hukum yang berlaku pada ciptaannya. Kalau Allah yang menciptakan manusia ini, maka hukum Allah yang pasti berlaku pada makhluk ciptaannya, termasuk manusia ini. Nah, itu hanya bagian saja daripada kalimat apa? La ilaha illallah itu sendiri. Nah, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, jadi yang benar, tafsir yang benar pada ulama salaf dan para ahli, yaitu bahwa makna la ilaha illallah itu adalah la ma'bud bihaqqin illallah. Tidak ada yang diabdi secara hak kecuali Allah saja. Kemudian Bapak-bapak sekalian, yang kedua makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kita mengakui dan meyakini baik secara batin maupun lahir bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya yang diutus untuk manusia secara keseluruhan. Dan selanjutnya kita mengamalkan apa yang dituntut terhadap syahadat Muhammad Rasulullah itu dengan jalan mentaatinya terhadap apa yang telah diperintahkannya, membenarkan beliau Muhammad Rasulullah terhadap apa yang telah dikabarkannya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Dan kita tidak mengabdi menyembah Allah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan. Nah, itu hasilnya. Jadi kalau kita ini bersyahadat dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, maka kita mengakui, meyakini tentang keberadaan beliau Muhammad sebagai abduhu, hamba Allah, sekaligus wa rasuluhu, rasulnya, dan beliau diutus kepada manusia ini secara keseluruhan. Dan selanjutnya konsekuensi daripada pengakuan kita akan keberadaan beliau sebagai hamba dan rasulnya itu adalah kita mentaati apa yang telah beliau perintahkan, membenarkan tentang apa yang telah beliau kabarkan, dan apa yang kabar dari beliau itu kita benarkan, dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh beliau. Dan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya mengikuti syariat beliau, apa yang telah disyariatkan oleh beliau. Karena itu Bapak dan Saudara sekalian kami hormati, la ilaha illallah itu tidak boleh dipisahkan dengan Muhammadur Rasulullah. Ini yang dikatakan dua kalimat syahadat itu, syahadatain ini, bahwa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhidul ibadah ini harus tauhidul ittiba wal uswa kepada beliau. Kita harus mentauhidkan panutan dan contoh dalam beribadah itu kepada beliau Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu kesatuan. Tidak boleh dipisah-pisahkan antara syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, inilah makna daripada dua kalimat apa? Syahadat itu. Sehingga kita kalau sudah bersyahadat, maka kita tidak main-main. Karena ini merupakan sebuah pernyataan yang punya konsekuensi, perikatan yang punya konsekuensi, perjanjian yang punya konsekuensi, baiat yang punya konsekuensi, transaksi hidup yang punya konsekuensi. Konsekuensinya lahir dan batin, konsekuensinya dunia akhirat. Dan ini satu yang tidak main-main, menyangkut hidup dan kehidupan ini, menyangkut hidup kita di dunia maupun kehidupan kita di akhirat. Tuh, itu ya. Menyangkut kehidupan di dunia maupun apa? Di akhirat. Menyangkut bahagia dan tidaknya kita, menyangkut surga dan nerakanya kita. Bapak sekalian, luar biasa ini. Jadi ini bukan satu yang main-main. Ya, ini perkara yang berhubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Urusan hidup dan kehidupan ini bukan urusan main-main. Bukan urusan ecek-ecek, istilahnya begitu. Ya, urusan kita dengan Allah, dan hidup ini memang urusan kita dengan Allah, Bapak dan Ibu sekalian, bukan dengan yang lain. Dan kita nanti akan
Kita berasal dari Allah, bersama Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Nah ini, karena itu maka persoalan syahadat ini persoalan yang sangat pokok, sangat esensial, sangat mendasar, sangat mendasar. Karena itu Nabi dan sahabat-sahabat Nabi ketika sudah menemukan kalimat ini, Bapak dan Rasul sekalian langsung berubah, Pak, 180 derajat. Berubah 180 derajat. Siap mengorbankan seluruh kekayaannya, hartanya, jiwanya, ya, dalam mensyahadatkan, menyatakan dan membuktikan kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Itulah Bapak dan sekalian yang kami hormati, ya, kalimat apa? Syahadat apa? La ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dan ini yang harus kita persekar-sekar, kita tajdidkan, kita perbaharui agar mampu mengkerangkakan hidup dan kehidupan kita ini secara benar, sehingga hidup kita ini menjadi bermakna sampai ke dalam hati kita, kita rasakan nikmatnya sholat, nikmatnya berkeluarga, nikmatnya ngurusi pendidikan, nikmatnya berbisnis, nikmatnya berumah tangga, nikmatnya beryayasan, nikmatnya berormas, nikmatnya berpolitik, kalau sudah dikerangkakan oleh kalimat apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika tidak, Pak, maka tidak mungkin bahagia. Saya kira demikian Bapak dan sekalian, apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semuanya ini. Mari kita sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.